Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan seorang muslim sang penghujat Yesus Kristus ditelanjangi oleh sang debaters. Wah, nanti kalau teman-teman menyaksikan video ini ya, banyak sekali alasan-alasan wanita muslim ini untuk mengalihkan isu supaya tidak kelihatan kebotolannya, seolah-olah ia paham dan memahami kitab sucinya Al-Quran, padahal ia tidak paham sama sekali, teman-teman. Oleh sebabnya, seperti apa cuplikan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini ada videonya yang berikut ini. Nah, ini baru enak. Sesama orang Batak ini ya. Kau ditenang kan? Itu jangan kayak gitu. Sama saudara seiman kau loh. Enggak, ini lucu kali. Apa-apa. Nanti kan kau bilang dikeroyok. Ya, ayo cepat. Enggak. Sekarang gini, kamu mengatakan sudah ada orang yang di surga. Saya boleh tahu dong siapa namanya? Namanya memang nggak disebutkan, tetapi sudah ada. Nah, sekarang saya tanya hal yang sama. Ya, sekarang saya tanya hal yang sama. Begitu. Nggak bisa begitu dong. Nggak harus semuanya ada. Kalian Coba, tahu oke. kalau orang itu ada di surga. Sekarang, sebentar, siapa istri Adam? Al-Quran, aku mau tahu. Siapa nama istri Nabi Adam? Di Al-Quran, kasih ayatnya. Emang enggak, tunggu dulu. Emang kamu tahu apa arti Hawa? Saya nggak tanya Hawa, saya tanya siapa nama istri Nabi Adam di dalam Al-Quran, surat 7. Nggak ada di dalam Al-Quran, karena ya, kenapa nggak ada? Berarti kamu mau diskusi atau mau ya, tidak ada. Tidak ada, kau bilang kan? Kalau tidak ada terus, berarti nggak pernah punya istri dong Adam. Bukan nggak pernah punya istri, sejak kapan Hawa itu dikatakan istri? Saya nggak pernah nanya Hawa, nggak ada saya bilang Hawa. Ada nggak bilang Hawa dari tadi? Nggak ada saya bilang Hawa. Sejak kapan Adam itu menjadi suami? Kau baca, makanya kau baca surat 7. Dimana datanya surat kalau 7. yang namanya Adam itu adalah suami? Baca surat 7. Oke, terima kasih. Baca surat 7, baca surat 7. Buka, coba kita buka. Nah, kita buka surat 7 ya. Diamilah engkau dan istrimu, katanya, surga ini. Sabar. Ayatnya ke 20 berapa ya? Sabar ya. 20, mulai dari 23 itu, 23. Sabar. Yo. Al-A'raf. Ya, bukan 23. Sebentar. Kulihat dulu ya. Nanti saya nanti tanya silsilah dari yang namanya Rasul Paulus ya. Ya, sabar dong. Rudi kalau ngomong sama perempuan rojo saja mulutnya kayak perempuan. Nah, inilah penyakit Muslim. Penyakit Muslim begini, kalau aku lagi diskusi sama perempuan dibilang mulutnya kayak perempuan. Lah mulut kau nggak berhenti-berhenti. Mulutmu dua atas bawah. Nggak berhenti-berhenti. Mulut bawah itu yang mengeluarkan Yesus loh, jangan lupa. Ya Muhammad juga dari situ. Muhammad juga dari situ. Nabi Muhammad itu manusia. Yesus iya betul, makanya Muhammad dari situ. Kelamit juga terlahir dari situ kan. Kalau kau menghujat, aku menghujat, jangan lapor polisi ya. Kucing kan gampang lapor polisi. Lapor polisi. Terlagi lapor polisi. Makanya kau jangan menghujat biar aku tak menghujat. Mana cepat. Karena kalian begitu dibilang Muhammad, kalian kayak masukkan roh halus, roh jahat. Ntar ya. Tunggu. Cari dulu, sabar. Sebentar. Surah ini 18, sabar itu. 19. Surah 2 ayat 35. Coba buka surah 2 ayat 35.
Sama surat 7 ayatnya yang ke-19. Satu-satu. Surat berapa dulu? Surat 7? Surat 2 ayat 35 dulu pertama. Al-A'raf. Ya. Surat 7 ayat 19. Al-A'raf. Sebentar, satu-satu lah. Ya. Surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 19. 19. Oke, sebentar. Waya ada muskun anta wa zawuka jannata fakullah min haitsusib wala. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Di mana di situ bahasa Arabnya istri? Itulah bahasa Indonesianya. Kok lari ke situ? Oke, aku carikan. Ya. Ya, aku carikan. Kan lucu kau. Di mana situ istri? Iya. Wazah Kata istri juga. di dalam Al-Quran di mana? Ya, di bahasa Arabnya di mana? juga. Ya. Aku taunya di sini dibilangnya wazah juga. Berarti sebentar. Berarti yang menerjemahkan ini Kemenak bodoh semua. Berarti Kemenak bodoh semua dong. Mengatakan di situ istri. Terus? Bukan bodoh. Lah terus? Bukan bodoh. Jangan begitu dong. Loh, kau aja ketawa. Mana di situ istri? Berarti tidak ada di situ istri. Balikan ke Ori. Lah udah balikan ke Ori. Wazau ya, sebentar. juga. Silakan. Ya. Sebentar. Di mana? Di mana? Ya, minta bantuan aja nggak apa-apa. Sebentar, nggak perlu saya minta bantuan, saya cari. Jangankan kau bilang sama orang sana, aku bilang Tuhannya aja nggak mampu melawan aku berdebat. Tuhan siapa? Yesus. Yesus saja saya tantang minum racun maut, mati juga nya. Yang minum racun mati itu Muhammad, bukan Yesus. Oke, nanti saya minta datanya ketika Nabi Muhammad minum racun itu langsung wafat. Iya, ya. makan racun ya? Bukan langsung mati. Aku tidak bilang langsung mati. Ketawa. Ayo. Itu ada ya, yang boleh mati dengan tombak tentara Romawi kok langsung tidak mati. Tidak boleh lapor polisi ya. Uclim dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit intimidasi. Kalau ngomong suka hati. Gak usah kayak begitu, gak usah kayak begitu. Gimana kalau kamu sudah melakukan, Buktinya, suatu penistaan, barulah. Budia Sali dalam debat bertanya, langsung kebakaran laporan itu kemasukan roh. Taruh apa? Aku korban salah satu diancam mati. Budia Sali kenapa? Kau jangan fitnah. Kok berfitnah, videonya masih ada, dia bertanya langsung teriak-teriak. Siapa yang teriak? Ya, siapa yang teriak? Siapa yang teriak? Siapa yang teriak? Tapi mikmu bagus. Apa mereknya itu? Bonkyo, belilah. Pakai apa lagi itu? Pakai apa namanya itu? Pakai apa? Soundcard, enggak ya? Pakai soundcard. Oh, soundcardnya Bonkyo. Oh. Iya, soundcardnya Bonkyo. Bagus ya? Lumayan. Aduh, kenapa saya nggak dapat ini? Sebentar. Kita tuh harus cari baik-baik, ya kan? Kalau tidak baik-baik. Di mana kau tinggal itu? Saya tinggal di daerah Sibolga. Wih, Sibolga ya, tepi pantai. Iya, mandi di laut aja terus sampai 10 orang saya sudah baptis api di situ. Baptis api. Kalau baptis api itu saya siram dia dengan pertalite ya kan, saya siram. Bukan, kan di dalam Bima kamu kan ada baptis api. Maksudnya bukan begitu itu. Baptis api itu tumpang tangan dalam roh. Itu makanya di Kisah Para Rasul 2 turun Roh Kudus, api. Kau dulu Kristen ku dengar-dengar ya toh? Iya, Kristen. Kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Makanya aku ingin ikut kau. Nggak ada yang salah, kan? Kira-kira apa sih yang di dalam Islam itu berbeda dengan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani? Berbeda lah. Kau baca, apa itu? Bacalah kau bang, baik-baik kau punya apa? Iya, apa? Saya dengar tadi kamu mengatakan
apa ya? Lupa aku. Apa? Coba. Katakan apa? Lupa. Cobalah. Apa kira-kira yang membuat aku selalu mengatakan kepada orang, apa sih yang membuat aku bisa tertarik sama Islam? Coba, promosilah. Apa yang bisa tertarik sama Islam? Siapa tahu kau bisa merubah aku. Apa yang saya rubah kamu? Yang merubah manusia itu hanya Allah. Nah, kalau hanya Allah, berarti ngapain kalian syiar? Syiar? Islam itu agama syiar loh. Iya, makanya kenapa kalian syiar? Kan Allah yang merubah. Dan kenapa kalian marah? Syiar? Tahu arti syiar? Dan kenapa kalian begini, sama saja seperti begini, Bang Rudi, sama saja seperti ini. Ketika saya menasihati anak saya terus, ya sekarang tergantung dia mau dengar apa enggak, betul enggak? Nah, kau bilang kan Allah yang membolak-balikkan hati. Kenapa kalian marah? Ketika ada orang mu'alaf, kalian senang. Ketika ada orang murtad, kalian marah-marah. Ketika ada orang memaki-maki, kalau ada yang murtad, memaki-maki. Kalau ada orang memaki-maki, kalian marah. Kalau ada orang menghujat, kami tidak pernah marah tuh, santai. Kami jawab dengan baik. Kalau kalian dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit teriak-teriak. Begini. Contoh nyata yang dilakukan oleh logika, dia menginjak kitab Anda, kitab kalian. Kami pihak Muslim itu marah. Mana ada kalian marah? Sandiwara aja kau. Tidak, kami marah. Buktinya Zulkifli menghujat-hujat. Dia sampai mengamuk sama si siapa? Karena Zulkifli mencari muka. Dia saja banyak menghujat, tidak ada yang berani menghina dia. Itu kamu namanya framing, menuduh kamu. Karena si logikal itu tidak punya bobot di kalian, maka kalian hajar dia. Sekarang saya cari di sini kata apa tadi kamu mengatakan? Apa? Gak ada di situ arti kata istri di situ. Wa zaujuka. Itu tulisannya. Di sini bukan wa zaujuka arti kata istri. Ya apa? Sebentar. Askun al-jannata fakulamin aitu situma. Wahai Adam, tinggallah kamu. Tetapi makan buah. Ya Adam. Jangan begitu dong. Kami marah ketika, makanya kalau kau tengok si logika jadi seperti apa kan? Iya, dia jadi lain kan sama kami. Ya karena kami bilang, hai orang Kristen laporkan saja. Oh, kami nggak mau. Mana mau kami ikut kalian? Kalau nggak mau terus? Ya kami slow-slow aja kayak kalian yo, dikit lapor. Senang kali kalau orang celaka, slow lah bro. Buktikan Tuhan kalian hebat. Kan aku bilang, ku ajak orang itu berlaga Tuhan, tidak ada yang berani. Berani gak kau laga Tuhan? Iya, laga Tuhan dengan aku. Maksudnya laga Tuhan gimana? Kau doakan aku mati, sama Tuhanmu ku doakan kau mati. Tuhan kamu aja mati, kok gimana kok Pak Rudi? Siapa bilang Tuhan mati, Yesus mati? Makanya Yesus kau tanya aku di sini. Nggak mati. Nah, mengenai Yesus itu ada dua sisi. Satu sisi dalam kubur, satu sisi luar kubur. Dalam kubur itu Matius 12 ayat 39. Seperti Yunus katanya. Yunus di dalam perut ikan mati enggak? Kan enggak mati. Makanya kalau kau bertanya aja nanti puas. Tapi jawab dulu itu satu. Satu lagi. Kau cari di Al-Quran. Ada namanya Bani Ismail. Sebagai bukti Muhammad keturunan Ismail. Aku mau tahu. Ketawa. Nanti buktikan sama saya kalau kalian nggak dulu, tunggu dulu. Kau buktikan dulu kalian keturunan Bani Israel, baru ya kami buktikan Nabi Muhammad keturunan dari apa ya. Kami tidak pernah mengatakan kami keturunan Bani Israel. Jadi Yesus ini untuk siapa? Bentar. Yesus ini untuk siapa?
Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Bagi orang berdosa, aku datang mencari orang berdosa. Kan itu kata Yesus. Lah Muhammad bagi siapa? Hanya bagi Islam. Tidak bisa dia bagi orang Kristen, tidak bisa bagi seluruh dunia. Apa Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk umat Islam. Untuk umat Islam. Iya. Iya kan? Iya, Kan mana umat Islam. Kalau Yesus untuk semua umat manusia, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Di mana datanya? Dia bilang Sebentar. aku datang. Aku carikan kau. Nah, ini hebatnya Yesus. Mencari orang berdosa. Jadi orang berdosa itu kan dari berbagai agama, dari berbagai golongan. Sebentar ya. Maunya PK-PK lah, kita enggak keluar dulu aku. Habis itu ku add lagi, kau mau? Gak usah, di sini saja. Tenang, saya tidak akan naikkan orang. Kau takut kali pun kau. Saya tidak seperti kau. Kau justru seperti aku, enggak naikkan orang. Iya, sebentar ya, saya tanya dulu ustazah saya. Jujur juga kau ya, mantap, mantap, mantap. Masih tertinggal sisa kekristenanmu. Bukan, memang iya, kita tuh dalam Al-Quran itu tidak boleh menafsir sembarangan, Rudi. Kamu aja kalau saya tafsir Bible kamu marah, padahal kitab tafsir Bible kamu nggak ada. Ya kan? Padahal kau tafsir terus kan. Kau tafsir terus kan. Saya baca bahasa Indonesia, terus kau mengatakan saya menafsir. Sama dengan saya baca bahasa Indonesia, kalian kok ngatakan nafsir. Al-Quran itu bahasa Arab, bro. Loh, jadi bahasa Indonesia itu nggak bisa dipakai. Itu hanya membantu. Jadi ketika kita gamblang di dalam terjemahannya, sebentar dulu Rudi, kita harus balikan ke original. Karena ya, balikan aja ke original. Berarti orang-orang di Depak itu bodoh semua. Jangan kayak gitu. LAI saja mengakui. LAI saja mengakui kalau dia salah menerjemahkan. Sama. LAI saja mengakui. Umat Islam juga mengakui mereka salah terjemah, makanya terjemahan diperbaiki. Sebentar dulu. Kenapa di dalam sebentar Rudi? Kenapa di dalam Yohanes 2 nomor 4 di situ dikatakan perempuan itu kenapa merujuk kepada ibu tetapi bukan merujuk kepada Gwine, istri? Ayo. Yohanes berapa? Yohanes 2 nomor 4. Yohanes 2 ayat 4 bilang, biar sopan dikit. Masa harus ku bilang Al-Quran itu surat-surat nomor 4, surat nomor berapa? Kan lucu. Surah. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Oke, ku rujuk dulu ya. Masa ibunya istrinya? Sudah kau kasih makan anakmu, udah jam 12 ini. Anak saya pandai makan sendiri. Oh, berarti udah agak besar dia. Oke lah, kau aja yang bertanya sama aku. Nggak usah aku bertanya tentang Islam.
Kau aja bertanya sama aku. Saya kan sudah bilang, yang di Yohanes 2 nomor 4, kenapa Ele salah menerjemahkan? Yang mana yang salah? Enggak ada yang salah di situ. Coba kembalikan dulu ke Yunaninya. Ayo. Sudah, yang mana tunjukkan? Ibu dibilangnya situ. Iya, coba bahasa Yunaninya ibu itu merujuk kepada siapa? Aku buka dulu Yohanes 1 ya. Pada hari ketiga ada perkawinan Yohanes 1. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanaan dan di Galilea. Ibu Yesus, berarti kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dulu. Yohanes 2 ayat 1, sorry. Yohanes 2 ayat 1. Apa dikatakan? Ini ibu, bentar ya. Mother, ya benarlah. Di awal pun sudah dikatakan ibu. Ya, kodifikasinya 3384. Nah, terus ayatnya berlanjut lagi. Apa yang salah? Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus melihatnya begitu, makanya terjemahannya masih lanjut. Ayat 3 dulu, di situ juga dikatakan ibu. Sabar ya. Sama. Jadi apa yang salah? Bentar, saya buka Yohanes. Ya buka. Kalau aku udah bertanya tentang Islam, aduh, kocar-kacir kalian. Ini masih satu pasal. Yesus menjawab, perempuan, mau apakah kau dariku, ya kan? Ya ibunya kan perempuan. Gune, merujuk kepada Gune, istri. Mana ada Gune di situ? Bahasamu itu mana? Coba tunjukkan. Sebentar. Sekarang. 5610, hora. Feminim. Perempuan. Yang kau lihat itu di mana? Yohanes 2 nomor 4. Iya, yang mana kau tunjukkan gunemu itu? Nih, merujuk kepada istri. Ya, kau mengambilnya dari mana? Dari mana emangnya saya ngambil? Mau kau dari mana saya ambil? Coba kau lihat yang di atas itu, kau mau pakai bahasa apa? Patutlah. Terjemahan lah, Yunaninya lah. Jadi apa? Yunani yang mana? Di situ kan dibilang perempuan, bukan istri. Karena ibunya adalah perempuan. Kau baca ayat 3. Kau baca ayat 2. Kau baca ayat 1. Meder. Gimana sih cara? Kau kira orang menerjemahkan itu letter begitu? Yang ayat 4, Gwene-nya itu sama dengan Wahyu 19 nomor 7, pengantin. Kau baca dulu. Itu kan satu rangkaian ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Gimana sih kau? Dia sedang bicara sama ibunya. Sesudah itu dibilang di sini puan. Puan itu apa? Gwene. Perempuan, istri, mempelai. Untuk membatalkan ketuhanan Yesus, kalian ambil yang istri. Itulah liciknya kalian. Yang perempuan tidak kau ambil, feminim. Patutlah kalian tersesat. Minta ditunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada dalam Isa. Nah teman-teman, itulah dia wanita muslim yang terus-menerus menghujat, menghina, merendahkan Yesus Kristus dan Alkitab. Ada banyak video-videonya yang sudah direaksi dan beberapa videonya saya sudah reaksi di channel ini. Banyak sekali dia menghujat Yesus Kristus. Setelah ia mualaf, bukan ia belajar Al-Qurannya, namun ia terus mencari-cari kesalahan Alkitab dan merendahkan Yesus Kristus. Nah teman-teman, seharusnya setelah ia mualaf, ia belajar Al-Qurannya, ia belajar kitab suci yang dia yakini. Tetapi pada kenyataannya, wanita muslim ini bukan belajar dengan kitab sucinya, tetapi ia mengolok kitab suci agama Kristen dan Yesus Kristus, saudara. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, ya,
wanita muslim ini ketika dipertanyakan imannya dan kitab sucinya, wow, ia tidak paham sama sekali teman-teman. Yang disampaikan, yang dia jawab sudah tidak nyambung, ya. Ya mengapa? Ya, kalau saudara perhatikan, ya, gaya wanita muslim ini ketika ditanyakan oleh sang debaters mengenai Al-Qur'annya dan imannya, wow, dia ketawa-ketawa mengalihkan isu supaya tidak kelihatan dungunya dan kebodohannya terhadap kitab sucinya yang dia yakini. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Ya, mengapa? Karena ia sibuk membahas kitab suci agama lain. Ya, sehingga dia lupa dan tidak paham bahwa dia punya kitab suci sendiri, yaitu Al-Quran. Jadi pada akhirnya ketika dipertanyakan, apa yang terjadi adalah ketidaktahuan dan ketidakmengerti tentang iman yang diyakini dan Al-Qurannya. Ya, teman-teman, mengapa mereka tidak tahu? Sekali lagi, karena mereka tidak mempelajari kitab suci mereka sendiri. Setelah mereka mualaf, mereka tidak belajar Al-Quran, mereka tidak belajar kitab sucinya, mereka tidak belajar agama yang mereka yakini. Setelah mualaf, lalu apa yang mereka kerjakan adalah mereka giat dan sibuk mencari kesalahan dan kelemahan-kelemahan Alkitab dan Yesus Kristus. Sekarang ketika ditanya, tidak paham. Ya, sang debaters mempertanyakan, yang dijawab lain. Nah, ini kan kacau teman-teman, dan kocak. Ya, kocak. Teman-teman, kita tahu bahwa inilah kualitas mereka. Ya, kualitas yang murahan. Saya katakan ini kualitas yang murahan karena mereka sibuk membahas Alkitab dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara liar dan secara bebas. Tapi kitab suci mereka sendiri mereka tidak belajar dan pelajari. Ya, malu-malui dong. Ya, masa seorang yang sudah meyakini agama tertentu lalu dia tidak belajar kitab sucinya, siapa yang dia yakini? Ketika ditanya, ngaco, ya, kacau balau. Ya, karena itulah tadi mereka sibuk mencari-cari kesalahan Alkitab. Akhirnya ia lupa kalau ia punya kitab suci sendiri. Harusnya ia belajar kitab suci yang dia yakini, supaya ketika orang lain mempertanyakan, dia bisa memberikan pembelaan dan pertanggungan jawab. Ya, jadi inilah para penghujat, para polemikus, ya, pada waktu mereka masih Kristen, pergi ke gereja pun mereka tidak datang, PA mereka tidak datang, dan persekutuan-persekutuan lainnya mereka itu tidak datang, sehingga mudah sekali goyang dan diguncang oleh angin-angin dari luar. Karena apa? Karena tidak memiliki satu fondasi iman yang benar, pemahaman yang benar, dan pengertian yang benar terhadap kitab suci yang dia yakini sebelumnya. Saya percaya kalau mereka memiliki pemahaman yang benar, fondasi yang benar, iman yang benar terhadap Alkitab, mereka tidak pernah mualaf dan pindah agama. Tetapi karena mereka tidak memiliki fondasi yang benar, tidak kokoh. Ya, tadi waktu ibadah mereka tidak ibadah, waktu ada PA mereka tidak datang PA. Itu gunanya ibadah dan PA belajar dan memahami kitab suci dan siapa yang Anda yakini. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak melakukan hal demikian. Itulah sebabnya cepat sekali mereka guncang dan pindah agama. Lalu ketika mereka sudah pindah agama dan keyakinan tertentu, dan di sana baru mereka giat belajar dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Lalu mereka muncul di publik dan diundang di mana-mana dan menyampaikan berita-berita yang tidak jelas terkait dengan iman sebelumnya. Ya, mereka ngawur, ngelantur dan penafsiran liar. Dan ini satu pelecehan terhadap iman sebelumnya. Jadi
Ya, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang mengedukasi, yang bermanfaat dan memberi atau orang diberkati melalui komentar saudara. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.